semuanya luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Jangan lupa tetap 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan tetap menjaga jarak. Jangan lupa ya, jaga kesehatan. Oke, kita mau mulai ibadah kita. Tetap bersuka cita dan mari semuanya bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat pagi yang diberkati Tuhan. Hari ini Tuhan kami siap untuk memuji Tuhan, menari buat Tuhan, bahkan kami mau melompat buat Tuhan. Mari Tuhan berkati setiap kami, tidak ada yang terlewat Tuhan. Kami percaya hari ini kami akan diberkati. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang siap katakan amin. Haleluya. Hari ini kita mau bersuka cita, kita mau melompat bersama dengan Tuhan. Mari gerakan badanmu ya. Siap ya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang, digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Kaki ya. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang, digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Siap ya. Glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Siapkan tanganmu. Haleluya. Amen. Siap ya. Tanganku ke kaki, kakiku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang, digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Kaki, kakiku ke kepala, kepalaku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang, digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Mari kita mau menari. Glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Siap ya. Badanku ke depan, kakiku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang, digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan Bersama-sama. kepala, kepalaku ke depan, kakiku ke belakang, tanganku ke belakang dan digoyang-goyang, digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan Bersama-sama. katakan glory hallelujah, clap your hands. Glory hallelujah, amin. Glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam
lagi katakan, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Berikan sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Dia adalah Tuhan sahabat kita. Mari kita memuji Tuhan. Amin. Ikuti gerakan kakak ya. Lagi ya, katakan katakan Yesus. Yesuslah sahabatku, Dia sangat baik, Dia sungguh baik, Yesus teman baik, kemanapun pergi selalu bersama. Katakan Yesus. Yesuslah sahabatku, Dia sangat Dia baik, sangat baik, Dia sungguh baik, Yesus teman baik, kemanapun kemanapun pergi selalu bersamaku. Haleluya, aku sangat merindukannya. Haleluya, Yesus cintaku, Yesuslah sahabatku. katakan lagi ya, lebih semangat lagi. Katakan Yesus. Yesuslah sahabatku, Dia sangat baik, Dia sangat baik, Dia sungguh baik, Yesus teman baik, kemanapun pergi selalu lagi katakan bersamaku. Yesus. Yesuslah sahabatku, Dia sangat baik, Dia sungguh baik, Yesus teman baikku, kemanapun pergi selalu bersama. Haleluya. Haleluya, aku sangat merindukannya. Haleluya, Yesus cintaku, Yesus Katakan haleluya. Haleluya, aku sangat merindukannya. Haleluya, Yesus cintaku, Yesus kau sahabatku. tepuk tangan ya. Lagi katakan Yesuslah sahabatku, Yesuslah sahabatku, Dia sangat baik, Dia sungguh baik, Yesus teman baik, kemanapun. kemanapun pergi selalu bersamaku. Lagi katakan Yesuslah sahabatku, Dia sangat baik, Dia sungguh baik, Yesus teman baik, kemanapun. kemanapun pergi selalu bersamaku. Haleluya, aku sangat merindukannya. Haleluya, Yesus Yesus cintaku, cintaku, Yesus kau sahabat. Haleluya, aku sangat merindukannya. Haleluya, Yesus cintaku, Yesus kau sahabatku. lebih semangat ya. Haleluya, aku sangat merindukannya. Haleluya, Yesus cintaku, Lagi Yesus katakan kau haleluya. sahabatku.
ketemu lagi bersama dengan kalian di ibadah online kita. Apa kabar? Pasti kita bersuka cita ya, walaupun kita tetap online. Kita percaya Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Oke, sekarang yuk disiapkan Alkitabnya. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. I love my Bible and pray. Yes, dan ayat kita minggu ini akan dibacakan oleh temanmu. Shalom, ini ayat mas saya. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Amin. Oke, sekarang kita akan memberi. Ayat kita ada di dalam Galatia 6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Firman Tuhan berkata, akan tiba waktunya untuk kita menuai. Adik-adik tahu ketika tumbuhan menghasilkan buah itu memerlukan waktu loh. Yuk perhatikan video ini. Di video ini menunjukkan proses bagaimana tumbuhan ini menghasilkan buah stroberi. Nah, ini memerlukan waktu, tidak dalam sekejap. Tahu nggak kalian, untuk bunga itu berubah menjadi buah memerlukan waktu 2 minggu. Jadi segala sesuatu itu memerlukan proses. Nah, tapi ada kalanya bunga ini gagal atau rusak menjadi buah stroberi. Kenapa ya? Karena kekurangan air atau lupa disiram. Untuk kita menikmati buah, petani harus setia menyiram tanamannya. Kita pun juga demikian adik-adik. Kalau kita mau menikmati buah dari pemberian kita nggak boleh lemah. Kita harus setia terus memberi. Oke, yuk sekarang kita mau berdoa ya. Terima kasih Tuhan karena Tuhan memberikan benih buat kami untuk kami memberi. Tuhan kami mau setia memberi Tuhan. Karena kami percaya seperti firman-Mu berkata akan tiba waktunya untuk kami menuai. Asalkan kami tidak menjadi lemah. Terima kasih Tuhan kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Persembahan bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Dan jangan lupa ya, minggu depan kita akan tetap ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Mari anak-anak kita bangkit berdiri semuanya. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kami membuka hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ini hati kami anak-anak-Mu Tuhan. Mari buka hatimu, katakan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Yes Tuhan, berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap. Haleluya. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh
yang manis, jadikanku anak Tuhan. Amin. Ini hati kami ya Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku. Amin. Haleluya. Ini hati anak-anak-Mu Tuhan. Mari anak-anak katakan, Roh Kudus yang manis, tolong aku. Haleluya Tuhan. Amin. Roh Kudus yang manis, jadikanku. Sekali lagi, yuk anak-anak, lebih sungguh-sungguh katakan, minta sama Roh Kudus, katakan, Roh Kudus yang manis, tolong aku ya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Amin. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan. Yuk sama-sama anak-anak, sembah Tuhan, muliakan nama Tuhan. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang setia. Minta sama Roh Kudus, Roh Kudus jamah hatiku. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Oh, ini hati kami ya Tuhan, ini hati kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Hati kami siap untuk diisi dengan firman-Mu, siap diisi dengan kebenaran-Mu Tuhan. Amin. Roh Kudus yang manis, tolong aku ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan, Roh Kudus yang manis, jadikanku anak. Amin. Haleluya. Anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Ini hati kami ya Roh Kudus, hati kami siap diisi dengan firman-Mu. Ini hati kami ya Roh Kudus, berbicaralah bagi setiap kami anak-anak-Mu, dan kami siap untuk mendengarkannya. Dan Roh Kudus, Engkau juga memberikan kekuatan bagi kami untuk kami melakukan firman-Mu bagi dalam setiap hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami buka hati kami dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang di rumah, apa kabar hari ini? Kakak percaya adik-adik semua yang ada di rumah diberkati, sehat, kuat, puji Tuhan pokoknya. Adik-adik ingat gak sih kemarin kakak ngejanjiin apa buat adik-adik yang di rumah? Ada yang inget gak? Iya bener banget, kakak ngejanjiin satu cerita yang masih berhenti di tengah jalan. Jadi Kak Reven menceritakan kepada adik-adik soal Simeon. Nah saat ini, hari ini kakak akan membagikan satu kisah. Di tempat itu bukan cuma ada Simeon, tetapi juga ada satu ibu yang namanya Hana. Wow, pasti adik-adik di rumah pernah denger nih yang namanya Hana. Adik-adik tahu gak sih ada hal-hal yang dapat kita pelajari dari Hana. Di saat itu ketika Hana melihat Tuhan Yesus, bayi Yesus, maka kita mau buka deh dalam Lukas 2 ayat yang ke-38. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur. Sampai situ dulu.
ketika Hana melihat Tuhan Yesus, dia mengucap syukur. Wow, mengucap syukur ini hal yang paling penting adik-adik. Kita gak mungkin ketemu sama Tuhan Yesus lewat fisik. Kita gak mungkin ketemu sama Tuhan Yesus lewat muka dengan muka. Seperti Hana, tidak mungkin. Tetapi ada hal yang patut kita syukuri, yang patut kita banggakan. Karena ketika kita mengingat kebaikan Tuhan, itu artinya kita patut bersyukur. Mengingat kebaikan Tuhan itu kayak gimana Kak? Contohnya, kita masih makan yang makanan bergizi. Kita masih dikelilingi oleh orang-orang yang sayang sama kita. Papa, mama, kakak, adik, dan lain-lain. Kita bersyukur banget untuk hal itu kan adik-adik. Dan banyak sekali hal-hal lain. Kita masih bisa bersekolah, bahkan adik-adik masih bisa menikmati hadirat Tuhan hari ini. Adik-adik, hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari si Hana adalah lanjutan dari ayat itu. Dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Wow, dia ketika melihat Tuhan Yesus bukan cuma bersyukur, gak cukup sampai bersyukur. Tetapi dia menceritakan kepada banyak orang. Artinya apa? Dia bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus. Padahal waktu itu dia cuma bisa melihat fisik Tuhan Yesus masih kecil. Tetapi ketika Hana melihat Tuhan Yesus, Hana terkagum dan dia menceritakan kepada banyak orang. Kita enggak, kalau misalkan adik-adik di rumah, kakak aku kan masih kecil, aku gak bisa bicara yang tinggi-tinggi bahasanya. Tetapi ada hal yang bisa kita lakukan. Kita dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Gimana ya menjadi berkatnya? Mulai dari pribadi kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perkatakan, mari kita harus jadi berkat. Karena dengan demikian kita sedang menyaksikan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa buat hidup kita. Adik-adik semua, kalau misalkan kita lagi ada di rumah nih, terus kan kita sekarang lagi di rumah-rumah terus, ibadah di rumah, sekolah di rumah. Misalkan mama suruh adik-adik, dek beli garam. Atau nggak mungkin beli garam juga sih, dek sapu rumah misalkan. Terus adik-adik, iya ma aku sapu rumah. Itu namanya adik-adik sedang bersaksi bahwa Tuhan yang adik-adik sembah, yang penuh kasih, penuh damai sejahtera, memberikan adik-adik kekuatan, memberikan adik-adik sukacita untuk melakukannya. Adik-adik semua, kita harus dapat menjadi berkat dari keluarga kita, teman-teman kita, dan kalangan-kalangan banyak melalui tindakan perkataan kita. Ini yang dapat kita lakukan. Hana itu adik-adik bukan cuma mengucap syukur, bukan cuma bersaksi, tapi sepanjang hidupnya dia diam di bait Allah. Dia sering berdoa, dia sering menyembah Tuhan. Bukan cuma itu aja, dia berpuasa. Adik-adik, ini namanya Hana ini cinta, bukan cuma karena suruhan orang lain, bukan cuma karena kewajiban, tetapi karena cinta Hana. Oleh sebab itu Hana melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah dapat melakukan hal-hal yang demikian. Adik-adik yang di rumah dapat bersyukur selalu melalui setiap kebaikan Tuhan. Dapat juga bersaksi kepada banyak orang melalui tindakan dan perkataan. Adik-adik juga di rumah dapat melakukan hal-hal yang beribadah. Saat ini adik-adik luar biasa banget. Dapat memberikan waktu adik-adik untuk menikmati hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan. Kakak juga mau kasih adik-adik ayat hafalan nih. Adik-adik harus menghafalkannya ya. Dalam Lukas 2 ayat yang ke-40. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Puji Tuhan. Nah, kita sudah dikasih tahu sama Kak Cia bahwa selain Simeon ada seorang ibu namanya Ibu Hana. Hebat sekali Ibu Hana ini ya. Jadi ingat, coba Teda mau ingetin lagi 3 hal. Pertama, Ibu Hana itu bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, setiap kita mesti bersyukur sama Tuhan. Mungkin hari itu mama masaknya, ya mama masaknya gini, gak enak, tetap bersyukur. Atau mungkin, aduh temanku punya sesuatu yang bagus atau aku enggak. Tetap bersyukur ya, berterima kasih atas semuanya. Terus kedua, Hana itu bersaksi dan menjadi saksi. Ya kan tadi dikatakan gitu.
Disuruh mamanya nyapu, nurut. Mamanya seneng kan kalau kalian kayak gitu. Orang tua kalian kalau kalian nurut itu sama dengan kalian lagi bersaksi bahwa Yesus ada dalam kalian dan kalian melakukan apa yang Yesus minta dalam hidupmu. Luar biasa kan? Dan terakhir apa tadi? Dia tinggal di rumah Tuhan. Tinggal di rumah Tuhan itu, kalau kamu misalnya gak bisa ke gereja, kamu meluangkan waktu ketemu Tuhan, baca Alkitab, itu tinggal di rumah Tuhan. Maksudnya gini nih, tinggal di rumah Tuhan itu berada di mana Tuhan berada. Tuhan itu senang kalau kita baca Alkitab. Firman ini Tuhan itu ada di sini. Waktu kita baca firman, kita sedang berada di mana Tuhan berada. Waktu kita berdoa, kita sedang berada di mana Tuhan berada. Waktu kita melakukan taat sama firman, kita lagi berada di mana Tuhan berada. Siapa yang mau kayak gitu? Kalau punya kakak adik nggak tengkar, nggak rebutan. Apalagi sekarang di rumah terus. Oh ya kan? Terus kalau udah bosen di rumah, kalian nggak terus marah-marah. Ayo pokoknya harus pergi, harus keluar. Mama papanya bilang, jangan sayang, soalnya bahaya kalau keluar-keluar. Apalagi kalau rame terus dempet-dempetan gitu. Aduh bisa sakitnya nular. Jangan di rumah aja gitu kan. Nah terus nurut. Itu menyenangkan Tuhan, menjadi saksi buat Tuhan ya. Itu yang mesti kita lakukan. Yuk Teda saat ini ingin ngajak kalian berdoa. Dan Teda mau setiap kalian setelah mendengar firman ini gak cuma dengar, tapi juga melakukan apa yang ada di firman ini tadi. Kalian tahu gak? Roh Kudus bisa menolong kita menjadi anak yang menyenangkan Tuhan, melakukan apa yang ada di dalam Alkitab. Yuk kita sama-sama sambil menyanyikan lagu ini dan kita akan berjanji, membuat janji sama Tuhan. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Yuk semua ikut menyanyikan lagu ini. Yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi katakan, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Lagu ini berkata, Roh Kudus, tolong aku untuk menuruti firman Tuhan. Tolong aku jadi anak yang manis. Roh Kudus itu bisa bantu kita supaya kita menurut akan firman, supaya kita menyenangkan hatinya Tuhan. Kalau kalian mau menyenangkan Tuhan, kalau kalian mau menjadi pelaku firman, nurut sama firman, nyanyikan dengan sungguh-sungguh, taruh tanganmu di dada, angkat tanganmu, nyanyikan lagu ini. Amin. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Tuhan lihat setiap anak-anak yang sungguh-sungguh meminta supaya menjadikan anak yang taat akan firman-Mu, menjadi anak yang manis. Tuhan, Engkau menjawab setiap kerinduan anak-anak-Mu. Jadikan anak-anak-Mu ini Tuhan, anak-anak yang melakukan firman, yang menyenangkan hati Tuhan, dan juga menyenangkan orang sekitar mereka, menjadi berkat seperti seorang Hana yang bersyukur senantiasa dan menjadi berkat dan selalu rindu dekat dengan Tuhan. Jagai mereka, hamba berdoa Tuhan. Jagai anak-anak-Mu Tuhan dari segala macam hal yang tidak menyenangkan, dari segala macam sakit penyakit, dari segala macam virus. Setiap anak-anak-Mu beserta dengan keluarganya, Roh Kudus, tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu, menjaga rumah-rumah tangga juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat Tuhan turun atas setiap mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan anak-anak, mungkin ada dari antara kamu yang gak pernah tahu tentang firman Tuhan, cerita-cerita yang diceritakan tadi. Teda mau kasih tahu satu hal, tahukah kamu bahwa Yesus diceritakan di dalam Alkitab, di dalam Bible yang semua firman tadi diambil, kisah tadi diambil. Yesus itu datang untuk mengasihi kita. Dan dia satu orang yang sanggup mengampuni dosanya kita. Kalau kita bukan anak yang manis, mungkin kamu merasa, aku ini bukan anak yang manis, gak ada orang yang suka sama aku. Masa Yesus mau berteman, masa Yesus mau menerima aku? Dia mau menerima kamu, dia mau menjadi temanmu, dan dia sanggup mengampuni semua kesalahan dan dosamu. Luar biasa sekali, dan itu membuat kamu bisa berada di surga. Yuk, kalau kamu mau menerima dia dan berjanji mengikuti dia, yuk ikutin Teda berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah datang untuk aku. Hari ini aku memutuskan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidupku. Mari Yesus masuk dalam hidupku, dalam hatiku. Ampuni semua kesalahanku, semua dosaku. Aku mau menjadi sahabat-Mu dan mau mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidupku selama-lamanya. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selamat datang di keluarga kerajaan Allah. Jangan lupa setiap minggu kamu ikut ibadah online kita jam 9 pagi, klik aja. Dan kalau kamu punya pertanyaan, ada nomor telepon yang bisa dihubungi, bisa di WhatsApp ya. Oke, sampai ketemu.